Bunga sekuntum di depan warung soto babat. Catet. Assalamualaikum Bapak Kadin PDK Cilacap yang hebat. Amin ya. Makasih. Baik, kita kembali lagi di Suara Brilian Podcast SMP Negeri 2 Gedung Reja. Pantang henti, terus beraksi. Oke, kali ini sangat spesial dan tentunya prestis tersendiri ya. Saya bisa membersamai saya Fasda Ahsanul Latif dari SMP Negeri 2 Gedung Reja. Saya bersama dengan Bapak Kepala Dinas P dan K Cilacap, Bapak Luhur Satrio Muhsin, SSTP MSI. Ya, terima kasih. Iya. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Mas. Baik, Ya, alhamdulillah baik. Sehat. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol santai aja Pak. Jadi terkait dengan pendidikan di era sekarang, kemudian mungkin ekspresi atau first impression pertama kali Bapak datang kemari, dan juga tentunya kita mengharapkan harapan-harapan khusus nih. Khususnya untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh penjuru tanah air dan khususnya untuk Bapak guru hebat di Cilacap. Ya. Iya. Baik, mungkin kita langsung ke pertanyaan pertama, Pak. Siap. Iya. Sebelumnya Sugeng Rawuh, Bapak. Iya, terima kasih, Sugeng Rawuh di Mas SMP Negeri Rizka. 2 Gedung Reja tercinta ini. Ah, ini kan pertama kali ya Bapak kesini ya. Betul. Saya pertama kali ini datang ke SMP Negeri 2 Gedung Reja. Jadi pertama kali saya datang ke sini tuh jujur saya terpesona ya. Terpesonanya itu kenapa? Yang pertama, sekolah ini tuh agak masuk ya ke dalam, memang betul agak masuk ke dalam ini karena saya nggak nyangka juga ini ada sekolah di sini ya. Kemudian yang kedua, pas saya turun dari mobil, saya kok langsung mata saya tertuju kepada banner ya, banner di depan sekolahan. Di situ ada tulisan boarding ya, boarding school ya, boarding school. Saya tanya ke kepala sekolahnya, ini boarding school apa ini? Saya bilang gitu. Kok saya baru tahu ya ini ada seperti ini. Ternyata jadi SMP 2 Gedung Reja ini ada kerjasama, ada mitra dengan pondok pesantren di sekitar sekolah. Nah ini hal yang positif, yang bagus ini, yang baik ya. Dan saya sangat tertarik dan saya mengapresiasi betul apa yang sudah dijalankan oleh kepala sekolah di SMP Negeri 2 Gedung Reja, yang tentunya ini didukung oleh teman-teman guru dan sivitas akademika yang lain di sini. Dan ternyata teman-teman semuanya bahwa dengan adanya boarding ini justru ini menjadi nilai plus ini ya, menjadi nilai plus di SMP Negeri 2 Gedung. Enggak semuanya ini seperti ini. Ya, enggak semuanya seperti ini dan hal bagus. Saya tanya juga ke Pak Kepala Sekolah, apa Pak ini hasil dari boarding ini? Ternyata kemarin baru saja wisuda anak-anak yang ikut boarding ini juz 30, khatam ya, khatam juz 30. Nah ini susah juga loh, dan ternyata bisa di SMP 2 Gedung Reja yang masuk ke dalam ternyata bisa mencetak anak-anak generasi emas yang luar biasa ya. Dan ini sesuai dengan P5, penguatan profil pelajar Pancasila, yang di dalamnya itu salah satunya kan terkait dengan peningkatan keimanan dan ketakwaan ya. Ini dimensi yang pertama, peningkatan keamanan ketakwaan di sini, keimanan dan ketakwaan. Ini sudah tercapai. Apalagi ada lagi nih di SMP 2 Gedung ini. Setiap hari Kamis mendatangkan ustadz dan ustadzah dengan programnya Prosaji ya, program 1 jam mengaji. Memang ini baru dikhususkan untuk kita-kita yang beragama Muslim. Mungkin yang beragama lain pun sama. Di sini juga ada pelayanan yang sama. Cuma karena mayoritas kita Muslim, jadi kita tampilkan yang seperti itu. Ini wajib nih ditiru ya oleh sekolah-sekolah yang lain. Ini hal yang bagus ini. Ada mitra, ada kolaborasi ya. Dan ternyata bahwa program 5 hari sekolah itu ada positifnya. Salah satunya ini ya, anak-anak tetap bisa mendapatkan pelajaran agama, yang mana kemarin-kemarin itu oleh orang tua agak dikhawatirkan nih. Nah ternyata setelah berjalan itu ternyata enggak Mas Fasda ternyata bisa bagus gitu kan di sini, dan prestasinya ada di sini
ya. Jadi saya pikir bagus lah di SMP Negeri 2 Kedung Reja ini. Kesan pertama saya oke lah, luar biasa, bagus ya. Wah, luar Ya. biasa Ini. ini. Semoga dengan adanya kesan yang baik juga tentunya akan mendatangkan dan juga akan memberikan semangat bagi kami Bapak. Ya. Ya, sesuai tagline kami juga, Sepeda Raja Jaya Mempesona. Nah, Iya. itu jaya mempesonanya itu ya. Iya. Tiada henti, terus Pantang henti terus pantang beraksi. henti terus beraksi. Ini Iya. sama kayak slogannya guru penggerak, bergerak. Nah, Bergerak, tergerak dan menggerakkan. Menggerakkan. Iya, betul sekali Bapak. Oke, itulah kesan pertama ya, Bapak Kepala Dinas kita secara langsung datang ke sini. Kemudian untuk pertanyaan kedua mungkin Pak. Jadi kita sekarang di era kurikulum merdeka nih Pak. Yang mana ini tercetus pemikiran secara langsung dari Bapak Pendidikan Nasional kita yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro. Intinya kita harus memberikan pembelajaran yang menuntun sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zamannya. Nah, salah satu pionirnya itu adalah program Merdeka Belajar. Nah, program Merdeka Belajar ini menurut Bapak khususnya di Cilacap itu seperti apa Pak? ya. Ini kan memang program yang baru ya, Mas Fasda. Program baru betul ini. Dan saya pikir belum semua sekolah baik negeri maupun swasta khususnya di Cilacap ini bisa menerapkan dengan baik, menerapkan sesuai dengan ketentuan itu belum semuanya. Masih ada beberapa barangkali yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip dari program Merdeka Belajar ini. Karena ternyata sebenarnya yang terkandung di dalamnya ini bagus dan baik. Karena yaitu tadi yang disampaikan oleh Mas Fasda itu bahwa oleh Pak Ki Hajar Dewantoro itu ya, bahwa disesuaikan dengan kondisi sekarang, zamannya sekarang dan lain sebagainya. Ya kita harus berubah. Kalau kita nggak mau berubah, kita akan kalah dan akan ketinggalan. Apalagi kita punya program Indonesia Emas 2045. Dari sekarang kita harus merintis itu. Dengan apa? Ya dengan program Merdeka Belajar ini, platform Merdeka Belajar ini. Ini hal yang bagus ini menurut saya. Di situ anak-anak akan kita tuntun ya untuk bisa berpikir kritis, betul nggak? Berpikir kritis, berpikir kreatif, ya kan? Kemudian mempunyai jiwa-jiwa yang saling kolaboratif ya, bergotong royong, kemudian berkebinekaan. Kenapa? Karena Indonesia ini negara pulau, satu dengan yang lainnya tuh nggak ada yang sama, sukunya juga banyak. Kalau nggak kita dari awal kita didik, kita tuntun mereka itu untuk bisa menerima perbedaan, kita nggak akan bersatu. Iya kan? Nah, oleh karena itu disinilah kita di Merdeka Belajar ini kita bentuk nih anak-anak kita. Dan tentunya dengan mendorong potensi-potensi yang ada di anak ini untuk berkembang. Sehingga anak itu nantinya dia betul-betul sesuai dengan potensi yang ada dan sesuai dengan keinginannya. Seperti apa nantinya. Lah kita, guru ini teman-teman semuanya mendorong dengan memberikan cara pembelajaran yang kreatif, gitu kan, cara pembelajaran yang inovatif. Kemudian dengan memberikan tugas-tugas yang menuntut anak-anak itu untuk berkreasi, mencari, berkolaborasi. Ya itu harus begitu. Jadi teman-teman guru jangan bosan dengan hal seperti ini. Justru ini sebagai tantangan. Dan juga saya pesan ke orang tua yang ada di rumah gitu. Ya ikut berperan. Kenapa saya bilang? Karena kita ada 3 pilar nih. Peran dunia pendidikan itu ada 3. Pemerintah, kemudian wali murid ya, dan masyarakat. Ya, pemerintah di sini tuh ada sekolah, ya wali murid ada murid juga di sini. Masyarakat ada stakeholder yang terkait dengan itu. Kalau 3-nya ini sudah bisa bersatu, saling mendukung, ya insya Allah. Ya. Dan biar orang tua itu paham loh perkembangan anak sudah sampai mana ini. Kalau nggak ikut perkembangan kan nggak ngerti. Nah ini di program Merdeka Belajar ini orang tua ikut sebenarnya ikut mengasuh
ya kan? Karena sebenarnya waktu yang paling banyak itu tetap di keluarga, sehingga basicnya itu dari keluarga ini yang harus betul-betul kita ini kan. Karena miris Mas Fasda sekarang, anak-anak itu kalau kita nggak betul-betul menanamkan dengan hal-hal yang baik, wah, perkembangan zaman terus sekarang media sosial apa semua era global masuk dengan deras. Kalau kita nggak bisa nyaring, anak-anak nggak bisa nyaring, rusak kita. Baik, wah luar biasa sekali ya. Ya ini ya tentunya di era sekarang juga guru-guru juga ikut berbagi praktik baik ya Pak. Betul. Itu juga salah satu cara Cara. untuk bertransformasi agar pendidikan kita juga biar lebih pesat dan cepat Betul, ya Pak. betul, Untuk iya. dikenal. Bahkan dari ngonten ya, sekarang guru-guru juga banyak yang ngonten. Dari ngonten itulah guru-guru juga bisa menginspirasi dan juga bisa menginovasi guru-guru yang lain. Siapa tahu ada inspirasi-inspirasi khusus yang bisa diterapkan di kelasnya masing-masing. Betul. Nah, kaitannya dengan itu Mas Fasda, saya juga kemarin tuh mendorong itu ke teman-teman semuanya lewat webinar kalau nggak salah. Ayo teman-teman, kepala sekolah, guru, semuanya lah. Ini kita ada Jambore GTK ya, Jambore GTK. Saya menghimbau lah, saya mengajak semuanya untuk ikut ya. Tanpa terkecuali semuanya untuk ikut ya, negeri, swasta, kepala sekolah, guru, yang muda, yang tua, semua ikut. Kenapa? Karena dengan Jambore GTK ini nanti akan ketemu nih dengan berbagai macam guru, berbagai macam cara, pola belajar dari masing-masing wilayah, yang antara satu dengan yang lainnya itu berbeda, nggak bisa disamakan. Dan tadi yang Mas Fasda sampaikan itu nanti bisa menginspirasi teman-teman yang lain ya. Oh ternyata saya pengen nih cara-cara begini nih, mungkin dengan membuat konten yang bagus, dengan cara mungkin bernyanyi yang ceria ya, dengan cara mengajak anak-anak itu untuk berpikiran happy dulu nih. Kalau sudah berpikiran happy, suasana hati sudah happy, enak, itu kalau kita kasih pelajaran, kasih materi, itu akan lebih masuk daripada anak itu kita buat tegang. Nah, gitu kan. Nah, perlu pengalaman, ya kan? Perlu pengalaman, perlu kolaborasi, dan perlu inspirasi. Yang itu kita dapat dari apa? Ya dari teman-teman kita. Dengan cara ya saling berinteraksi, mungkin ikut kombel ya, ada komunitas belajar. Ini ada Jambore, ikutlah di situ. Ini nanti akan muncul praktek-praktek baik yang nanti akan bisa menginovasi, menginisiasi semuanya. Iya, gitu. Ya. Wah, insya Allah. Ya, betul sekali. Jadi emang Jambore GTK ini masih dibuka ya Bapak Ibu semuanya sampai tanggal 4 Oktober. Bagi Bapak Ibu yang tertarik, GTK dedikatif, GTK inovatif dan juga komunitas belajar, silakan diikuti saja Bapak Ibu semuanya. Nah, mungkin untuk pertanyaan terakhir mungkin ya Pak. Harapan tentang guru hebat Indonesia Pak, khususnya di guru-guru, Bapak Ibu guru di Kabupaten Cilacap itu seperti apa sih Pak? Silakan Pak. Saya harapannya yang sering saya sampaikan ke teman-teman kalau saya ketemu dengan teman-teman guru itu, yang pertama bahwa teman-teman ini harus berubah mindsetnya, kita harus berubah menjadi berorientasi pelayanan. Kenapa? Karena kita tuh melayani masyarakat, melayani dunia pendidikan. Jadi harus kita layani semua masyarakat yang memang membutuhkan pendidikan di kita, tanpa memandang status apa dan segala sebagainya. Ya, itu harus kita layani, memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian yang kedua, tingkatkanlah kompetensi teman-teman. Silakan teman-teman, saya buka ruang untuk bisa belajar lagi, sekolah lagi, mengikuti bintek, mengikuti webinar, mengikuti seminar dan lain sebagainya. Ikuti itu yang semuanya untuk meningkatkan kapasitas diri kita agar bisa lebih baik dan berdaya. Ya, jangan sampai murid kita tanya kita nggak ngerti. Ya, karena kadang murid itu lebih pintar dari kita. Ya, jadi teman-teman guru harus menyesuaikan itu. Ya, harus bisa beradaptasi juga dengan lingkungan, dengan teknologi, dengan keadaan. Itu harus cepat. Karena orang yang hebat, orang yang sukses itu adalah orang yang cepat beradaptasi, ya, tidak monoton, ya, seperti itu.
Kemudian juga loyalitas itu penting, ya. Loyalitas itu penting, baik loyalitas ke pimpinan maupun loyalitas ke teman, ya. Karena kalau kita sudah kompak, kita sudah saling mengisi, kita sudah saling menerima, insya Allah nanti antara teman-teman guru dengan yang satunya ini bisa saling berinteraksi, berkolaborasi, bagaimana untuk bisa menciptakan dunia pendidikan yang baik dan bisa mencetak anak-anak yang berkarakter baik, yang mempunyai potensi yang baik, yang mempunyai prestasi yang baik. Nah, seperti itu, ya. Kemudian yang terakhir, saya minta teman-teman kita semua untuk bisa belajar tertib. Tertib diri, tertib belajar, tertib mengajar, ya. Dan tertib-tertib yang lainnya. Yang itu sudah sering saya jabarkan dan itu mungkin harapan-harapan saya untuk saat ini agar teman-teman guru di dunia pendidikan itu bisa lebih baik dan terus untuk bergerak menggerakkan, ya. Bergerak menggerakkan, sehingga kalau udah bisa seperti itu, insya Allah nanti di Cilacap akan lahir, ya, anak-anak yang hebat, ya, berkat guru-guru yang hebat, ya. Saya kira itu mungkin. Wah, sangat-sangat luar biasa ya pesan dan juga harapan dari Kepala Dinas P dan K Cilacap ini. Jadi memang sebagai guru harus meningkatkan kompetensi dan kapasitas diri ya Pak. Itu sangat penting ya. Ya semoga dengan kita sebagai guru selalu meningkatkan kompetensi kita, semoga nantinya kita selalu dirindukan oleh siswa-siswa kita kehadirannya di dalam kelas. Ya, itu. Iya. Baik, mungkin satu lagi Pak, saya mungkin terlewat ini. Jadi alhamdulillah besok di bulan ini yaitu bulan Oktober, SMP Negeri 2 Kedung Reja itu akan melangsungkan hari ulang tahunnya yang ke-26. Nah, saya izin meminta ucapan nih Pak dan juga doa dan harapan terkait dengan HUT dari SMP Negeri 2 Kedung Reja. Silakan Bapak. Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk SMP Negeri 2 Kedung Reja yang ke-26 ya kalau nggak salah. Di usianya yang ke-26 ini tentunya usia yang tidak muda lagi, ya. Usia yang menurut saya sudah dewasa, dan harapan saya di SMP 2 ini yang sudah baik dilanjutkan, ditingkatkan, dan yang belum untuk bisa kita perbaiki bersama. Kemudian ciptakan suasana belajar yang menyenangkan antara murid dengan guru, ya. Ciptakan suasana sekolah juga yang menyenangkan agar supaya anak-anak juga betah dan selalu merindukan untuk belajar di SMP Negeri 2. Dan juga saya minta untuk senantiasa berkolaborasi, ya, dengan stakeholder yang ada di sekitar SMP Negeri 2 Kedung Reja, ya. Bermitralah dengan stakeholder yang ada di sekitar SMP Negeri 2 Kedung Reja dalam rangka untuk meningkatkan prestasi yang nantinya akan diraih oleh SMP Negeri 2 Kedung Reja. Terima kasih. Wow, sangat-sangat luar biasa ya. Kita aminkan bersama ya Bapak Ibu semuanya. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu semuanya yang sudah menyimak. Jangan lupa nanti untuk subscribe ya, like, komen, dan juga bagikan nih video ini kepada rekan-rekan kalian. Oke, mungkin itu saja Bapak. Ya, atas kesempatannya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wah, ini pengalamannya luar biasa tentunya. Iya, sama-sama Mas. Ini Oke. juga pengalaman buat saya. Makasih ya Oke. Mas Fosda Nggih. semuanya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu semuanya. Salam kolaborasi dan seperti biasa, mari meroket. SMP Negeri 2 Kedung Reja, pantang henti, terus beraksi. Spenda Raja, Jaya mempesona.